Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendro Maseiko SPDI, instansi SMP Negeri 1 Merapi Barat. Hari ini saya akan melaksanakan video konseling individu dengan jurus BK Hebat yang ketiga, yaitu tumbuhkan resiliensi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Silakan duduk. Apa kabar Rifka hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Hari ini Firka sudah datang ke ruang BK. Tumben nih Firka datang ke ruang BK. Ada yang mengarahkan atau datang sendiri? Iya Pak, saya juga datang ke ruang BK. Kebetulan tadi disuruh sama wali kelas. Oh iya ya. Bapak ucapkan terima kasih karena hari ini Firka sudah datang ke ruang BK dalam keadaan sehat walafiat ya. Gimana nih, keluarga sehat, mama sehat, bapak sehat, adik sehat? Alhamdulillah semuanya sehat Pak. Rifka datang ke ruang BK ini sengaja atau ada yang memang mengarahkan Rifka ke ruang BK? Oh ya, kebetulan sengaja Pak, karena ada yang ingin dikonsultasikan. Oh iya, mudah-mudahan Rifka senang datang ke sini ya, teman-teman juga senang datang ke sini, dan sebenarnya bapak juga mengharapkan Rifka dan kawan-kawan kalau ada permasalahan boleh datang ke sini ya. Ngomong-ngomong, Rifka pernah datang sebelumnya ke ruang BK selain hari ini? Sudah pernah Pak? Bapak ucapkan terima kasih ya karena Rifka sudah datang ke ruang BK dengan sengaja dan sepenuh hati datang ke ruang BK untuk berkonsultasi tentang masalah yang Rifka hadapi. Kira-kira Rifka tahu nggak konseling itu apa? Kalau melihat dari sebelumnya, yang saya pahami konseling itu tempat menyelesaikan masalah Pak. Iya, jadi konseling itu Rifka tempat kita menyelesaikan masalah, tempat kita bercurah pendapat, curhat ya. Jadi apapun masalahnya boleh dikonsultasikan dengan bapak. Itu ruang konseling atau ruang BK itu seperti itu ya. Tujuan konseling itu apa? Tahu Pak? Apa itu? Untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah. Iya. Jadi tujuan konseling itu, Rifka bapak ulangi lagi, tujuan konseling itu adalah menyelesaikan masalah-masalah siswa. Boleh masalah pribadi, masalah karir, atau masalah-masalah yang Rifka hadapi. Ya bukan Rifka saja, tapi siapa saja termasuk siswa-siswa yang lain boleh konsultasi ke sini kalau ada permasalahan. Ada yang disimpan unek-unek pun boleh di sini ya. Alhamdulillah kalau begitu. Kalau Rifka sudah tahu, tentunya Rifka sudah tahu kan tujuannya tadi? Tahu Pak. Iya. Sebelumnya Bapak jelaskan Rifka bahwasannya dalam konseling itu ada beberapa asas. Yang pertama, bahwa konseling ada yang namanya asas keterbukaan. Jadi keterbukaan itu kalau misal Rifka ingin menyelesaikan masalah, maka jangan ada yang ditutupi. Jadi silakan diungkapkan apapun masalahnya, diceritakan. Insya Allah apapun masalah kamu itu kalau sudah diceritakan, mudah-mudahan ya minimal unek-unek yang kamu simpan itu terselesaikan. Yang kedua, ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan itu Rika, kalau kamu sudah datang ke sini menceritakan, mencurhatkan apa unek-unek yang kamu sampaikan kepada Bapak, mudah-mudahan dan itu sudah pasti itu tidak akan Bapak sampaikan ke orang lain. Jadi silakan Rifka nanti cerita sepuas mungkin, bebas Rifka ya. Jadi apapun masalahnya silakan kamu jelaskan, silakan kamu ceritakan, mudah-mudahan kita dapat solusi ya. Jadi ada asas keterbukaan dan asas kerahasiaan, ini yang paling penting. Jadi asas keterbukaan, kamu harus terbuka. Masalahnya silakan diceritakan. Yang kedua kerahasiaan. Nah, jadi kerahasiaan insya Allah akan Bapak jaga penuh ya. Jadi apapun masalahmu akan Bapak jaga, tidak akan sampai keluar dari ruang BK. Paham? Ya. Oh iya, sebelumnya Rifka kita sepakati dulu. Jadi dalam sesi konseling itu tidak sampai beberapa jam, tapi kita batasi beberapa menit. Jadi
dalam sesi konseling kita, Rika, kita batasi 15 sampai 20 menit ya. Kalau pokoknya tergantung Rika menceritakan masalah dan tergantung Rika mencari solusi. Bapak cuma membantu kamu untuk menyelesaikan masalah kamu ya. Rika, apakah Rika sudah siap? Siap. Kira-kira Rika sudah nyaman seperti ini? Nyaman ya. Karena kalau udah nyaman nanti susah ceritanya ya. Rika, sebelum kita melakukan sesi konseling kita berdoa dulu ya. Mudah-mudahan dari apa yang Rika ceritakan, mudah-mudahan kita mendapatkan solusi yang terbaik ya. Rika sudah siap? Kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Rika sudah nyaman nih? Sudah nyaman ya. Selanjutnya kira-kira Rika sampai datang ke ruang BK ini apa nih mau dikonsultasikan dengan Bapak? Gini Pak, saya itu kurang percaya diri, malu kalau berbicara di depan kelas maupun di depan umum. Bawaannya tuh selalu gugup dan gemetaran itu Pak. Kok bisa begitu tuh, kayak mana tuh? Saya juga tidak tahu Pak, tapi tiap kali mau ngomong saat diskusi di kelas ataupun di depan umum atau mau angkat tangan ketika disuruh guru mengerjakan tugas, pasti bawaannya saya tuh gugup Pak. Oh iya, berarti si Rika di antara masalahnya ketika di kelas itu kalau dalam keadaan misal dipanggil oleh guru itu berbicara di depan kawan-kawannya, depan guru, itu merasa kurang percaya diri berarti ya. Sekarang nih, dari masalah kamu tadi yang kurang percaya diri berbicara di depan orang, termasuk kawan-kawan kamu, termasuk guru-guru kamu, sekarang apa nih terkait dari masalah Rika tadi kurang percaya diri itu, apa nih yang kamu inginkan dari itu? Yuk. Saya ingin percaya diri Pak, seperti teman-teman saya yang lain. Mereka berani untuk menjawab pertanyaan guru dan bawaannya juga tidak gugup. Jadi keinginan kamu ingin percaya diri seperti teman-teman yang lain. Nah, memangnya teman-teman kamu yang lain itu seperti apa nih? Di dalam kelas itu seperti apa? Mereka sangat pede Pak kalau berbicara di depan umum saat diskusi atau saat jawab tugas. Kalau misal nih kamu sudah bisa percaya diri, apa yang nanti akan berbeda antara kamu sekarang dengan yang kemarin? Saya akan menjadi lebih berani dan lebih aktif Pak, dan tidak takut lagi untuk menjawab pertanyaan dari guru. Jadi masalah Firsa tadi kurang percaya diri ya, kalau misal menjawab di depan umum itu kurang percaya diri, berbicara dengan di depan guru, di depan teman kurang percaya diri. Jadi keinginan kamu sekarang ingin seperti teman-teman kamu yang lain. Teman-teman kamu yang lain itu mampu berbicara di depan teman-teman, mampu berbicara di depan kelas, mampu berbicara di depan guru, ya, gitu kan? Ya. Sekarang nih, dari terkait masalah kamu tadi, ya, dari terkait masalah kamu tadi, apa yang kamu lakukan agar kamu itu bisa berbicara di depan kelas? Pada saat kamu ditanya di depan kelas, ya, sama guru kamu, sama teman kamu tuh, kamu seperti apa? Biasanya saya hanya menunduk Pak, pura-pura nggak dengar atau menolak. Nunduk, kemudian pura-pura tidak dengar, itu sebagai alasan, sebenarnya sebagai alasan kamu tidak mau menjawab, ya, tidak mau menjawab dari apa pertanyaan dari teman-teman atau guru kamu. Bagaimana nih perasaan kamu setelah itu? Setelah kamu nunduk, pura-pura tidak dengar, mau menjawab, itu perasaan kamu seperti apa? Menyesal Pak, tapi juga takut salah. Menurut kamu, cara kamu sekarang yang kamu nunduk, pura-pura tidak dengar teman-teman atau guru kamu bertanya kepada kamu, kira-kira nih cara seperti itu membantu kamu jadi lebih baik, percaya diri, atau malah sebaliknya? Saya makin takut Pak. Iya. Jadi Rika, ya, jadi kalau kamu masih seperti itu, ya, ditanya oleh guru, ditanya oleh teman, atau berbicara di depan kelas kamu pura-pura tidak dengar, maka hal seperti itu akan membuat kamu lebih takut. Jadi malah tidak akan ada perubahan, ya. Jadi apa nih yang perlu kamu rubah agar kamu itu bisa percaya diri seperti teman-teman yang lain itu kayak mana? Mungkin saya harus mulai sedikit demi sedikit untuk berbicara di depan umum
Jadi betul yang kamu omongkan tadi. Jadi kamu harus lebih sedikit demi sedikit harus berubah mulai dari sekarang. Berbicara di depan umum itu minimal sedikit demi sedikit, ya, satu kata per kata. Jadi minimal ketika teman-teman kamu itu nanya, guru kamu itu nanya, minimal kamu jawab beberapa kata, ya. Paling tidak kamu mau mulai mulut kamu itu bisa terbuka dulu. Kemudian ketika disuruh oleh guru ke depan kelas untuk menjawab atau apalah itu, minimal kamu maju dulu ke depan, ya. Hilangkan dulu pura-pura tidak dengar itu, dihilangkan dulu. Sudah itu pura-pura tidak dengar, dihilangkan dulu. Jadi mulai sekarang bisa kamu coba untuk mulai berbicara satu kata per kata. Paham, Firka? Nah, itu solusi dari kamu sendiri, ya. Bagus. Kalau misal Firka sudah ada planning seperti itu. Selanjutnya kita buat rencana kecil untuk bisa Rifka itu mengubah dari yang tadi tidak percaya menjadi lebih percaya diri, berbicara di depan umum, terutama di depan teman-teman, terutama di depan guru. Kita buat rencana kecil, Rifka, ya. Apa nih menurut kamu langkah pertama yang bisa kamu lakukan minimal untuk minggu ini nih, agar kamu itu mulai bisa berbicara di depan umum? Apa nih rencana kecil yang ingin kamu buat? Mungkin saya akan mencoba menjawab satu pertanyaan dari guru-guru, Pak. Jadi minimal kamu sudah bisa, ya, minimal bisa menjawab pertanyaan dari beberapa guru. Jadi kalau misal nanti ada guru yang datang bertanya dengan kamu harus dengar dan jangan menunduk. Kemudian jawab saja pertanyaan, mau salah mau benar itu terserah, urusan nanti, yang penting jawab dulu. Teman-teman juga kalau misalnya teman-teman nanti nanya, jawab, ya, apapun jawabannya yang penting kamu jawab dulu. Kemudian kalau disuruh ke depan kelas, memulai untuk kamu maju, ya. Itu jadi rencana kecil yang pertama, kamu sudah mulai harus menjawab pertanyaan minimal satu pertanyaan itu. Paham, Rifka? Itu solusi dari kamu, ya. Kalau boleh Bapak tambahkan nih, coba nanti di rumah Rifka itu mulai membuat planning atau rencana. Selain Rifka berada di kelas nanti menjawab pertanyaan, minimal satu pertanyaan dari guru, satu pertanyaan dari teman-teman, coba Rifka nanti mulai mencoba berbicara di depan kaca. Bisa, ya, di depan kaca nanti kamu mulai mencoba berulang-ulang lakukan minimal 2-3 hari. Biasanya kalau kita sudah bisa mencoba di depan kaca, anggaplah kaca itu sebagai teman-teman kamu. Jadi nanti kamu coba berbicara beberapa kata, bila perlu beberapa satu paragraf. Jadi ngomong di depan kaca dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian biasakan. Apa bisa kamu coba? Ya, bisa. Nanti dicoba di rumah, ya. Nanti setelah pulang dari ruang konseling ini, ruang BK, silakan kamu nanti pulang ke rumah, kamu coba dulu, ya. Coba kamu praktekkan, kemudian di kelas besoknya kamu praktekkan di kelas, praktekkan dengan teman-teman kamu praktekkan dengan guru-guru kamu di depan kelas. Terus untuk di rumah boleh kamu mulai belajar berbicara di depan umum melalui kaca. Bisa, ya? Coba, ya. Kamu hebat. Kapan nih kira-kira nih kamu mau mencoba itu? Saya akan coba mulai dari pulang sekolah nanti, Pak, di rumah. Mudah-mudahan saya bisa lebih percaya diri. Iya, jadi besok bisa kamu coba, ya, pada saat pelajaran. Jadi pelajaran hari Senin bisa kamu coba pas pelajaran apa, terutama mungkin nih dalam pelajaran berbahasa Indonesia, ya. Kamu coba minimal kamu jawab satu pertanyaan singkat, ya, dari guru-guru yang datang pada saat itu. Bisa, ya? Bisa, Pak. Di rumah nanti si Rifkanya belajar berbicara di depan kaca, ya. Bisa? Bisa. Selanjutnya nih, insya Allah Rifka, ya, minggu depan akan Bapak cek, ya, akan kita konseling lagi sekaligus kita melihat hasil dari apa yang telah Rifka coba tadi, ya. Nah, sekarang Bapak
Bapak rasa kita sudah dapat menyimpulkan Ripka ya dari pembicaraan kita tadi. Dari awal sampai akhir si Ripka telah menjelaskan bahwasanya Ripka tadi ya kurang percaya diri untuk berbicara di depan umum ya, tidak berani ketika ditanya, menunduk, merasa pura-pura tidak dengar ya. Jadi itu masalah Ripka yang sedang ada. Jadi intinya Ripka kurang percaya diri ya. Sekarang dari kesimpulan yang kita bahas ini ya, apa nih bisa tidak diulang, apa rencana kamu ke depan untuk bisa menyelesaikan masalah kurangnya rasa percaya diri? Mungkin saya akan mencoba bicara di depan teman-teman saya. Mungkin Terus? saya akan mencoba menjawab atau memberikan pertanyaan pada saat diskusi. Jadi pertama rencana kita ke depan adalah Ripka mulai mencoba belajar berbicara di depan umum melalui kaca di rumah terlebih dahulu ya. Yang kedua, kamu mulai mencoba menjawab beberapa pertanyaan, minimal satu pertanyaan dari pas diskusi dengan teman-teman ya, minimal satu pertanyaan ya. Bagus, artinya kamu sudah memahami apa yang harus kamu lakukan untuk membangkitkan rasa percaya diri kamu agar sama seperti teman-teman yang lain. Bisa dipahami, Ripka? Ya, bisa ya. Bapak rasa cukup konseling kita hari ini, Ripka. Ya, mudah-mudahan ke depan kita bisa berjumpa lagi, ya, bisa bertemu lagi. Kita akan melanjutkan sesi konseling kita di minggu depan. Kita akan cek apakah rencana kita sudah kamu laksanakan apa belum. Sekaligus kita akan mengevaluasi hasil dari rencana kita ya. Tidak ada yang ditanyakan lagi kita? Tidak ada. Ayat konsultasi lagi ya. Bapak rasa bisa Bapak tutup konseling kita hari ini ya. Kalau Bapak ada rasa salah, Bapak mohon maaf. Kalau kita mohon ampun sama-sama ya. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.